Selamat pagi, selamat hari Sabat. Kami senang bertemu dengan Anda semua melalui layar kaca di sini dan bersama kembali di studio ini untuk kita berdiskusi dalam slot pelajaran Sekolah Sabat Dewasa di Sabat yang kedua ini dengan judul pada hari ini adalah Asas Perjanjian. Saya sangat senang, selamat datang kembali bersama dengan saya Reynold Suning, dan panel pertama saya yang kita boleh lihat sebelah kiri saya adalah pastor dari wilayah kependetaan daerah Matunggung, yaitu Pastor Frankie Bilu, juga selaku teman saya, rakan saya ya, sudah lama kami berkenalan ini. Dan di sebelah kanan saya adalah Enos Hitlor. Saudara Enos ini adalah seangkatan saya di UNAI bersama dengan Pastor Frankie, tapi Pastor Frankie di EAU. Dan sekarang ini menunggu untuk ditempatkan dan dikhususkan di gereja-gereja, dan sekarang melayani di tempat sendiri. Dan di ujung sana, di sebelah kanan Saudara Enos ini adalah Elder Jaibol dari Gereja Pulutan. Jadi bersama dengan kami pada Sabat hari ini, Sabat yang kedua ini, kita akan berbincang sedikit tentang pelajaran asas perjanjian ini. Jadi sebelum kita memulai untuk membuka pelajaran kita pada Sabat hari ini, adalah lebih baik kita mulakan dengan doa. Saya minta kesediaan dari Elder Jaibol. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, kami sangat bersyukur karena Engkaulah Tuhan Allah kami yang layak disembah dan dipuji. Kami bersyukur juga Engkau telah memimpin kami. Pada waktu ini kami mau meneruskan diskusi Sekolah Sabat. Kami percaya Engkau beserta dengan kami. Bantu kami dalam diskusi ini agar kami dapat memahami, dapat kami tahu apakah perjanjian asas Engkau dengan kami, manusia dengan Tuhan, agar kami tahu bagaimana untuk menjadi anak-anak yang setia memegang janji-Mu. Berkati juga para penonton di luar sana agar mereka juga mendapat berkat dari diskusi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Ayat inti yang kita akan lihat pada Sabat hari ini adalah Keluaran 19 ayat 5 yang berbunyi demikian. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Bacaan untuk pelajaran minggu ini kita akan dapat lihat di Kejadian 9 ayat 15, Yesaya 54 ayat 9, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, Galatia 3 ayat 6 sampai 9 dan 29, dan Keluaran 6 ayat 1 sampai 8, dan yang seterusnya Yeremia 31 ayat 33 dan 34. Minggu lalu kita telah mempelajari bagaimana manusia itu dijadikan dan bagaimana manusia itu jatuh, dan Tuhan memberikan sebuah pengharapan bagi mereka. Dan minggu ini juga adalah merupakan ringkasan untuk seluruh kuartal ini. Jadi minggu ini kita akan melihat bagaimana perjanjian awal itu merupakan sebuah manifestasi daripada kebenaran yang masa kini tentang perjanjian yang sebenar itu. Jadi kita akan melihat dari beberapa tokoh dalam Alkitab, dan kita akan melihat juga bangsa Israel yang Tuhan pilih ini, bagaimana Nuh diselamatkan, dia dan keluarganya diselamatkan oleh Allah, perjanjian Allah kepada Nuh, perjanjian Allah bersama Abraham, Musa, dan juga kita akan sekali lagi melihat bagaimana perjanjian Tuhan ini di perjanjian baru ya. Jadi minggu ini hanyalah pratonton untuk seluruh pelajaran Sekolah Sabat kita ini. Jadi ini adalah ringkasan ataupun outline daripada seluruh pembelajaran Sekolah Sabat ini. Namun kita akan tetap menyentuh ini sedikit demi sedikit. Nah, berbicara tentang asas perjanjian, sebenarnya kita harus tahu apakah itu perjanjian, ataupun apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan
perjanjian ini, ya, yang kita dapat lihat yang dibuka di dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini. Mungkin Pastor Frankie ada sedikit masukan tentang apa sebenarnya perjanjian ini, perjanjian sebenar ini. Maksud dia punya definisi? Iya, definisinya. Oke, seperti yang kita dimaklumkan, kalau dalam buku ini diberitahu bahwa dalam kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai perjanjian ini ialah muncul sekitar 287 kali dalam perjanjian lama, adalah berit diulang di sini. Dan ianya juga boleh diterjemahkan sebagai wasiat atau wasiat terakhir. Dan kalau kita lihat di sini asalnya tidak jelas ya, tapi ia telah diartikan sesuatu yang mengikat dua pihak bersama. Namun ia digunakan untuk pelbagai jenis ikatan antara manusia dan antara manusia dan Tuhan. Dan ini kalau kita lihat ini juga memiliki kegunaan umum di mana kedua-dua pihak adalah manusia, dan kegunaan agama secara khusus di mana perjanjian itu antara Tuhan dan manusia. Nah, itulah serba sedikit yang dalam perjanjian inilah definisi dia. Ya. Oh, jadi kalau begitu perjanjian ini, kata perjanjian ini ada dua kegunaan kalau begitu. Ada dua kegunaan dan dia melibatkan bukan satu pihak kalau begitu. Berarti dia ada banyak pihak. Ya, banyak dia pihak. Melebihi satu, dua atau lebih lah. Oke, jadi mungkin dalam perjanjian ini ada unsur-unsur ataupun ada sesuatu yang menjadi penyebab ataupun ada sesuatu yang menjadi faktor daripada perjanjian ini. Mungkin Saudara Enos boleh terangkan apa sebenarnya dia punya unsur yang menjadikan perjanjian ini. Baik, unsur asas di dalam suatu perjanjian ini kita bicara tentang rohani ya, Alkitab. Ya. Jadi tentunya kalau kita bicara tentang Alkitab ini unsur perjanjian Allah kepada manusia. Oke. Jadi kalau unsur perjanjian Allah kepada manusia, sekolah sahabat kita menjelaskan bahwa ada 3. Yang pertama itu adalah Allah meneguhkan janji perjanjian itu dengan sumpah. Kedua, kewajiban dalam perjanjian adalah penurutan kepada kehendak Allah seperti yang dinyatakan dalam 10 hukum. Dan yang ketiga, cara bagaimana kewajiban perjanjian Allah sepenuhnya digenapi adalah melalui Kristus dan juga rencana keselamatannya. Apapun itu, intinya tujuan daripada perjanjian Allah dengan manusia ini adalah untuk pemulihan manusia kembali kepada citra Allah yang mula-mula. Sewaktu sebelum kejatuhan di Taman Eden. Itulah. Oke. Jadi terima kasih. Rupanya ada unsur yang ada sesuatu hal yang boleh mencetus perjanjian ini ya. Boleh mencetus perjanjian ini, dan sudah semestinya kalau bisa diadakan ini perjanjian berarti ada juga hal yang mungkin boleh menghilangkan perjanjian ini mungkin ya. Boleh menghilangkan, tapi kita bicara waktu ini sekarang ini adalah tentang bagaimana kita mau mengekalkan itu perjanjian. Bagaimana mau mengekalkan itu perjanjian. Betul. Mungkin dari pengamatan kita di sini, Elder Jaibol ada sedikit masukan untuk bagaimana kira-kira untuk mempertahankan perjanjian. Ya, puji Tuhan. Kalau kita merujuk kepada ayat hafalan kita pada sabat ini dalam Keluaran 19 ayat 5. Tuhan berfirman bahwa jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Di sini ditekankan satu sikap manusia, yaitu sungguh-sungguh. Ini bukan main-main. Ini bukan perkara yang biasa-biasa Tuhan berikan kepada umatnya, yaitu sungguh-sungguh
melambangkan sikap manusia yang kita harus berkomitmen kepada janji Tuhan ini. Apabila kita berkomitmen, kita akan dirujuk kepada satu perbuatan, melalui iman kita akan membuat janji itu. Kita akan berpegang pada janji itu. Apabila kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah. Dan seterusnya adalah berpegang pada perjanjianku. Apabila kita bersungguh, seterusnya kita akan berpegang kepada janji Allah, maka kita akan mendapat janji itu. Jadi itu akan membuatkan kita mempertahankan janji antara Allah dengan manusia. Apabila kita tidak main-main dengan janji perjanjian Allah ini. Karena melalui perjanjian lama, sistem korban pelambangan memberi petunjuk kepada orang mengenai keselamatan. Seluruh keselamatan itu. Jadi melalui upacara korban pada masa dahulu, orang yang beriman, orang yang bertaubat, orang akan memperoleh pengampunan atas dosa dan dilepaskan daripada kesalahan. Oleh itu berkat dari perjanjian itu dapat dipertahankan. Saya rasa itu. Oke, terima kasih Elder Jebol karena sudah memberikan. Berarti kita ini harus komitmen ya dalam perjanjian, karena Tuhan memberi kita perjanjian, memberikan asas perjanjian ini kepada umatnya, bukan main-main. Ya, betul. Ada satu hal ataupun satu rencana yang besar yang Tuhan mau berikan untuk kita, dan itu bukan main-main ya. Itu bukan main-main. Jadi pada hari ini juga kita akan melihat bagaimana sebenarnya keseriusan Tuhan untuk memberikan perjanjian ini. Kita akan sentuh tadi yang saya sudah berikan di pendahuluan tadi, bahwa ada beberapa tokoh yang termasuk yang menerima janji Tuhan ini. Kita akan melihat sejauh mana keseriusan ataupun bagaimana janji Tuhan ini bekerja di setiap tokoh ini. Tokoh yang pertama kita boleh lihat adalah Nuh. Ya, Nuh. Apa sebenarnya janji Tuhan yang sebenarnya Tuhan berikan kepada Nuh, dan apa yang Tuhan inginkan dari Nuh? Apakah ini bertimbal balik ataupun hanya antara Tuhan kepada Nuh, ataupun ada timbal baliknya yang Tuhan inginkan dari Nuh? Mungkin boleh dijelaskan oleh Pastor Frankie. Oke. Yang berkaitan tentang perjanjian Allah dengan Nuh ini, mungkin kalau kita tengok, apa kita lihat di dalam Alkitab, dalam Kejadian 6 itu kan, 6 ayat 18 kalau tidak silap saya itu. Ya, maksud saya yang keseluruhan itu, konteks dia itu. Kita lihat di sini bahwa sebelum berlakunya air bah itu, kita dapat tahu bahwa manusia pada waktu itu mereka sangat-sangat jahat, sangat-sangat kejam, membunuh sembarangan. Mereka dorang suka buat jahat lah. Mungkin kalau kita pada zaman ini pun perkara itu hampir sama dengan keadaan di zaman Nuh. Mereka melakukan apa yang cuma beza dia adalah konteks masa itulah. Di zaman Nuh mungkin belum lagi modern. Tempat kita sekarang ini mungkin ya modern gitulah, kurang begitu. Tapi di sini Tuhan melihat di sana ada kejahatan yang manusia ini mereka buat di sana, dan sudah rusak. Tuhan lihat dia punya ciptaan ini yang dia sudah ciptakan itu pada waktu itu rusak sudah, itu rusak teruk. Ya, rusak teruk. Ya. Karena itu dosa, kejahatan. Jadi macam mana lah nih saya mungkin Tuhan pun berpikir aja macam mana saya mau kasih mau kasih pulih ini dunia ini bumi. Dan kalau kita lihat Tuhan dia tidak kasih hapus Adam dan Hawa kan begitu saja. Dia bagi peluang dan dia tunjukkan kasih dia itu kepada manusia pada waktu itu untuk biarkan mereka hidup, tetapi memberikan mereka kelepasan kan. Jadi begitu juga dengan keadaan yang berlaku di zaman Nuh pada waktu itu. Tuhan dia panggil si Nuh, dia panggil Nuh untuk memberikan satu janji kan. Dan pada waktu itu
bila kita baca di Alkitab juga tidak ada hujan kan? Belum ada lagi, orang pun belum lagi waktu itu, orang tidak pernah nampak pun ada titisan hujan. Dan Tuhan bagi tahu Nuh bahwa nanti akan ada apa? Hujan di sana. Jadi hujan di sana, kamu prepare, kamu kasih siap, buatlah bahtera. Dia tahu macam mana besar itu bahtera, mungkin lebih besar dari kapal Titanic. Saya tidak tahu macam mana, tapi kita boleh lihat itu di Alkitab sendiri macam mana penjelasan dia. Dan memang sangat besar itu bahtera, sampai kan dia boleh kasih muat itu apa, binatang masuk di sana, dan juga manusia di sana. Dan kita lihat di sini Tuhan dia bagi janji antara dia dan juga Nuh, dan juga untuk manusia pada waktu itu. Tapi pada permulaannya apabila mereka buat itu bahtera, memang ada manusia yang ikut mereka, join mereka bersama-sama buat itu bahtera. Tetapi apabila diejek oleh orang sekeliling, orang gila, orang begitu, kamu nih gila, buat ini apa, buat itu bahtera. Tidak ada hujan, tengok cahaya ada, relax orang. Dan orang yang ikut si Nuh pun, derang malu dan dorang pun dorang malu dan tidak mau ikut lagi dorang sini. Tinggal yang buat itu bahtera Nuh dan juga anak-anak dia saja. Dan di sana mereka mengejek, orang-orang sana mengejek dan mengejek sampailah tiba pada waktunya apabila titisan hujan itu tiba. Dan disitulah mereka rasa bahwa rupanya betul pula ini cakap si Nuh ini, tiba-tiba ada hujan. Dan akhirnya dipendekkan cerita, kita semua tahu bahwa apabila itu pintu bahtera si Nuh tutup dan mereka coba mengetuk itu pintu, Nuh pun sendiri tidak dapat buka itu pintu, dan Tuhan sudah tutup itu sendiri. Dan orang-orang pada waktu itu, manusia yang jahat pada waktu itu mati di sana, mati karena banjir. Dan kita lihat di sini Tuhan dia kasih tahu janji dia sebelum itu air bah kan. Dorang Nuh pun tidak tahu itu apa, akan ada hujan, tapi dia percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan itu janji-janji yang nyata di dalam apa yang akan berlaku selepas ini. Jadi dengan hal yang demikian, si Nuh dia ikut apa yang Tuhan katakan, dan dengan penurutan itu dia buat apa? Bahtera. Dia buat bahtera itu, dia dengan anak-anak dia orang buat, dan akhirnya siap bahtera itu. Dan apabila datang itu apa? Banjir, dan mereka percaya bahwa janji sudah tertunai, itu janji yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Dan akhirnya apabila sudah 40 berapa lama tuh di mana di dalam bahtera itu, dan apabila sudah surut air itu, dan Tuhan beritahu bahwa Tuhan tidak akan menurunkan air bah lagi kan. Di apa yang Tuhan beritahu, apa yang Tuhan kasih dia peringatkan itu pelangi kan. Kalau tidak ada lagi banjir yang besar di dunia ini, yang paling besar yang sampai kasih tutup ini bumi, tapi Tuhan bagi apa? Peringatan bukan banjir, minta maaf. Itu pelangi. Apabila kalau lepas hujan, kalau kita tinggal di luar, itu pelangi. Nah, itulah janji-janji Tuhan yang dia berikan dari dari si Nuh sampailah ke sekarang ini. Kita sendiri akan lihat tanda-tanda janji-janji Tuhan itu. Nah, jadi mungkin segelintir orang pada waktu itu mungkin berpikiran begitu singkat ya, karena tidak ada hujan selama ini. Mungkin Nuh ini kan khotbah yang terpanjang ya, KKR terpanjang Nuh ini ya, 300 tahun ber-KKR dia bikin bahtera. Betul. Tapi hanya 8 orang saja yang terselamat. Bagaimana bisa? Ya, aduh sekali. Jadi kita boleh lihat ya berapa keseriusannya Tuhan. Cobalah mungkin kalau Tuhan katakanlah
Kalau Tuhan bilang, dia bilang, aku mungkin akan menyelamatkan kamu, Nuh, bikinlah bahtera. Dan kalaulah Tuhan itu katakan lagi, mungkin aku tidak akan menyelamatkan kamu. Kalau Tuhan pakai perkataan mungkin bolehlah kan kita meragukan. Tapi masalahnya Tuhan katakan bahwa aku akan menyelamatkan engkau, kan? Menyelamatkan engkau. Kalau sekiranya mereka ikut, saya rasa terselamat. Tapi masalahnya Tuhan sudah serius, manusia ini kurang. Jangan main-main. Jangan main-main sama perjanjian Tuhan ya. Jangan Seterusnya mungkin kita boleh lihat lebih jauh lagi perjanjian Tuhan ini dengan Abraham. Bagaimana sebenarnya? Apa janji Tuhan yang Tuhan bagi sama Abraham? Dan sebenarnya bagaimana? Siapa yang lebih dulu merespon sebenarnya janji Tuhan? Bagaimana respon Abraham ataupun siapa yang lebih dahulu memberikan respon ini? Mungkin boleh diberi penjelasan. Oke, terima kasih moderator. Baiklah, untuk melihat perjanjian Allah dengan Abraham, mari kita buka di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga 3. Ini akan menjelaskan kepada kita tentang perjanjian itu. Saya bacakan di sini secara cepat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Inilah yang Tuhan mau berikan kepada Abram ketika dia mau menurut apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan di ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. 1. Kedua, memberkati engkau. Ketiga, membuat namamu masyhur. Dan keempat, dan engkau akan menjadi berkat. 5, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau luar biasa. Dan keenam, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Selanjutnya, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat dari Abraham. Jadi kita lihat perjanjian ini dimulai oleh Allah sendiri. Perjanjian dimulai oleh Allah kepada Abram, manusia. Abram ini adalah seorang yang berdosa karena sudah jatuh di dalam dosa. Tapi biasanya Allah lah yang memulai perjanjian. Sama seperti Nuh tadi kan, Allah juga yang kasih duluan perjanjian. Nah, apa yang menarik lagi di sini, apa respon Abraham? Kalau kita melihat ceritanya, saya coba lanjut di ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Kita stop sampai di sana. Lalu Abram pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ini menarik. Berarti Abram respon apa yang Allah janjikan kepadanya. Ada berapa yang Allah mau berikan kepada Abram kalau dia turut janji itu? Ada banyak kan? Banyak sekali. Banyak dari sekali. Dua kita boleh lihat itu. Kita boleh lihat. Nah, yang menarik di sini adalah saya melihat bahwa Abram menurut apa yang Tuhan katakan tanpa melihat Tuhan. 1. Dan itu apa kita panggil? Iman. Oleh karena iman, Abraham merespon janji Tuhan dengan cara menurut apa yang dikatakan Tuhan. Tanpa diketahui di mana saya mau pergi nih Tuhan. Kau ikut sejak awal yang saya suruh, dia bilang. Saya akan bagi kamu bangsa yang besar. Pantesan Abraham ini dikatakan the father of faith. Ya, itu. Bapak orang percaya Abraham. Tapi itulah konsekuensinya juga ada. Kalau konsekuensinya adalah ataupun akibatnya, kalau Abraham mau ikut Yesus, mau ikut perjanjian ini, maka dia harus tinggalkan segala yang dia punya. Dia adalah seorang bangsawan.
punya banyak ternak. Kalau kita bilang sekarang Denny kaya. Oh, Ya, kaya. apa? Bilioner. Bilioner. Iya. Bilioner. Sangat kaya, tapi dia sanggup tinggalkan itu karena mau menurut Tuhan. Nah, saya senang bacakan di sini di dalam Ibrani 11 ayat 8 dia bilang dia taat melalui iman. Oleh karena iman Abraham, dia percaya, dia respon kasih Tuhan itu dengan cara menurut apa yang Tuhan katakan. Nah, tapi kepercayaan yang Abraham perlihatkan itu, ini sama seperti di dalam prinsip 1 Yohanes 4 ayat 19. Dia bilang begini, kita mengasihi dia, kita mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Abraham merasakan kasih Tuhan karena dari kecil dia dididik juga. Abraham merasakan kasih Tuhan itu sebab dia ambil perjanjian itu. Jadi Abraham respon janji itu dengan cara menurut firman Tuhan. Oleh karena iman. Terima kasih. Amin. Berarti bukan karena ada imbalannya. Bukan. Kan? Sebelum ada imbalan, Iya. Abraham memang Iya, sudah mau betul. menjalankan. Saya rela. I will go. Dan kita lihat keseriusan Tuhan ya. Iya. Keseriusan Tuhan untuk memberkati Abraham. Abraham benar-benar menjadi seorang, bukan saja dalam gelarnya bapak orang percaya, tapi Abraham juga menjadi bapak daripada seluruh the big nation, seluruh bangsa yang boleh dikira besar. Dan setelah anak cucu Abraham ini, ada lagi yang kita lihat, ada satu lagi seperti cerita ataupun seperti sebuah siri yang bersambung dengan perjanjian Tuhan ini. Ada satu lagi perjanjian Tuhan yang sampai sekarang menjadi dasar dari gereja kita, yaitu hukum 10. Kita akan lihat ini di perjanjian dengan Musa. Ya. Perjanjian dengan Musa. Apa sebenarnya janji Tuhan kepada Musa? Kan kita sudah tahu janji Tuhan kepada Nuh, kepada Abraham, tetapi bagaimana bentuk perjanjian Allah dengan Musa ini? Dan bagaimana janji ini berfungsi untuk hubungan antara Tuhan dengan manusia? Ataupun bagaimana kita membawa perjanjian ini untuk menjadi sebuah, kita punya fondasi ataupun dasar kita sampai sekarang ini. Mungkin Elder Jebol boleh bagi kita sedikit masukan tentang slot pelajaran di hari Rabu ini. Baik, terima kasih. Kita tahu bahwa zaman Musa, orang-orang Israel, pada zaman Musa ini mereka mendapat satu penyiksaan yang begitu luar biasa. Orang-orang Israel mendapat perhambaan, perbudakan, dan mereka telah merasakan kesengsaraan yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini telah mendapat perhatian Tuhan, dan dia telah mengadakan perjanjian melalui umatnya, melalui Musa. Apa yang Tuhan nyatakan di sini adalah dia berjanji untuk menyelamatkan umat Israel ini dari perhambaan, dari perbudakan. Dia berjanji untuk mengeluarkan mereka dari kepompong perhambaan itu. Ya. Jadi di sini seperti yang dinyatakan oleh beberapa teman kita sebentar tadi, Tuhan terlebih dahulu mengadakan perjanjian itu. Dan kalau dalam konteks perjanjian dengan Musa, kita akan melihat apabila Tuhan mengadakan perjanjian dengan umat Israel, ini direspon dengan satu perkataan, yaitu penurutan. Baik. Setelah keluarnya orang Israel ini dari perhambaan, lalu Tuhan telah memberikan mereka satu hukum seperti yang dinyatakan oleh teman kita, hukum 10. Jadi ini adalah penurutan. Jika orang Israel ini menurut, maka mereka akan selamat. Ya. Jika orang Israel menurut akan hukum Allah itu, orang Israel pasti akan selamat. Jadi ini adalah penurutan.
Jadi kita lihat dalam konteks di sana, satu garis pandu di sana, Tuhan menyelamatkan orang Israel dan di ujungnya dia memberikan hukum 10. Jadi bagaimana janji itu berfungsi untuk manusia dan Tuhan? Kalau kita lihat perjanjian dengan Musa pada masa ini bermulanya perjanjian baru, ya, mulanya perjanjian baru. Jadi dalam perjanjian baru Tuhan menyelamatkan kita, Yesus Kristus, lalu memberikan Dia hukum di dalam hati kita, bukan lagi dalam bentuk yang boleh dilihat seperti zaman Musa. Ya, jadi bagaimana ini berfungsi pada zaman sekarang? Baik, kalau kita melihat perjanjian Allah ini, ia adalah satu perjanjian yang bukan seperti agreement, bukan perjanjian di antara manusia dengan manusia yang mana kalau satu tidak setuju maka perjanjian itu tidak menjadi. Bukan seperti itu. Perjanjian ini adalah seperti bapaknya meninggalkan wasiat untuk anaknya, harta untuk anaknya. Itu menunjukkan bahwa bapak itu sangat sayang akan anak-anaknya. Jadi begini juga perjanjian Allah dengan manusia. Tidak ada halnya, oh aku tidak setuju. Jadi perjanjian ini adalah menunjukkan kasihnya Tuhan kepada kita, kasih Allah kepada kita. Jadi bagaimana ini menjadi apabila kita beriman seperti Abraham tadi, iman itu telah menggerakkan satu perbuatan, ya, satu perbuatan untuk menurut. Seperti Abraham, dia tidak bertanya, oh kemana aku harus pergi? Tidak banyak songeh-songeh kata orang Sabah. Langsung saja, karena dia percaya Tuhan akan memberikan terbaik untuk dia. Jadi orang Israel dulu, zaman Israel, sekarang kita dipanggil masih Israel, tapi Israel di masa kini. Israel di masa lalu, Israel di masa kini. Kita seringkali saja menjadi seperti orang Israel. Apabila kita keluar, maka kita masih ada songeh-songeh di sana. Kita masih ada rungut-rungutan di sana. Tuhan, kenapa kami dibawa ke sini lalu masih ada kesengsaraan? Ini yang harus kita dipandang serius pada masa ini, ya, di mana janji Tuhan ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa Dia sangat sayang kepada kita. Dia mengadakan satu hubungan yang sangat istimewa kepada kita. Mana mungkin kita juga tidak mau mengadakan hubungan istimewa dengan Tuhan? Saya rasa itu. Amin. Sangat-sangat memberikan kita satu inspirasi bahwa ketika Tuhan bikin perjanjian, Tuhan itu sangat-sangat luar biasa seriusnya. Ya, luar biasa seriusnya Tuhan ini. Dan kalau kita lihat di sini, coba kita buka sama-sama dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai ke 33. Ini menerangkan betapa, bagi saya menerangkan betapa seriusnya Tuhan ini dengan perjanjiannya. Kita ada satu pertanyaan yang kita akan perbincangkan di sini. Apa sebenarnya elemen utama yang Tuhan mau kasih tahu di sini? Coba kita bandingkan ini dengan Keluaran 6 ayat ke-7. Yeremia 31 ayat ke-33. Mari kita buka sama-sama. Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Saya bacakan ini dengan sangat pantas. Sesungguhnya Tuhan akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan dan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini ayat ke-33 ya, kita perhatikan sama-sama. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, pertanyaan di sini, kalau kita baca dalam
Keluaran pasal yang ke-6 ayat ke-7 boleh? Dan Satu orang bacakan. saya baca sini. Iya. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Coba kita bandingkan, ya. Coba kita bandingkan. Apa sebenarnya yang Tuhan mau sampaikan dari ayat ini? Boleh, Elder Jaibol? Baik. Seperti sahabat lalu kita telah belajar apa yang telah berlaku. Apa yang telah berlaku setelah image Tuhan itu telah menyimpang jauh. Jadi apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam perjanjiannya ini adalah Dia ingin image-nya ini dikembalikan, yaitu sesuatu hubungan yang sangat luar biasa, hubungan Tuhan dengan manusia, yang dimana telah digenapi oleh Yesus Kristus sendiri. Karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, sehingga Ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapat kehidupan yang kekal. Betul. Baik, saya ingin menambahkan. Iya. Terima kasih Elder Jaibol. Memang benar apa yang disampaikan di Yeremia 31 ayat 33 dengan Keluaran 6 ayat 7 ini menyingkap satu hal, di mana akulah Tuhan. Yesus berkata seperti itu, akulah Tuhan, dan aku akan meletakkan hukumku di batin mereka. Jadi saya teringat waktu ini sama seperti back to the Eden. Si Adam dan Hawa, mereka tidak ada terpampang hukum 10 kan di Taman Eden. Tapi hukum itu ada sudah di dalam hati mereka. Nah, seperti inilah yang dimaksudkan dengan aku akan meletakkan hukumku di batin mereka. Jadi Adam dan Hawa mau hidup serupa dengan Allah ataupun ikut teladan Allah. Dan inilah yang ingin disampaikan di sini di perjanjian baru nih hari Kamis, bahwa Tuhan akan meletakkan hukumnya di dalam hati kita masing-masing, supaya kita semakin hari semakin iman kita ditinggikan dan semakin serupa dengan karakter seperti Allah. Nah, jadi pada masa yang sama juga kita mengakui otoritas bahwa Tuhan ini adalah kasih. Oleh karena kasih-Nya Tuhan, maka kita akan menuruti apa yang Tuhan katakan kepada kita. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Pastor Franky ada masukan dalam konteks ini, apa sebenarnya hubung kaitnya ini, apa yang Tuhan mau sampaikan? Yang tentang perjanjian baru ini kan. Jadi kalau kita melihat di sini, ya selepas saja manusia itu, Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, Tuhan Dia tidak menghapuskan mereka terus menerus ini. Sebab Tuhan ada kasih Tuhan itu kepada mereka. Kalau Dia kasih hapus, kalau Tuhan kasih hapus Adam dan Hawa, nanti Dia punya malaikat pun tengok, tidak adil. Tidak adil ini Tuhan. Ini bilang, mungkin lah mereka nampak nanti Tuhan ini ada punya pemerintahan kejam. Jadi Dia tidak pun bunuh, Dia tidak kasih hapuskan orang si Adam dan Hawa ini, dan dunia pun kalau Tuhan kalau seboleh-bolehnya Dia mau kasih hapuskan ini dunia, tetapi oleh kerana kasih Dia ini, Dia memberikan satu peluang yang baru untuk Adam dan Hawa ini, agar mereka juga dibagi janji kelepasan itu. Nah, seperti juga kita pada sekarang ini,
mungkin kita hidup di zaman yang penuh mencabar, zaman modern ini, mungkin ya kita tidak seperti para nabi-nabi yang dahulu ya, yang dapat bercakap, ada yang direct terus kepada Tuhan. Tapi kita ini ada janji yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Ini janji yang Tuhan sudah berikan, Alkitab. Tuhan punya kata-kata ini sudah termaktub ini. Dan kita lihat bahwa orang-orang rasul-rasul, para nabi, para penulis untuk buat Alkitab ini sangat sukar ini, sangat mereka tulis Alkitab ini agar diterjemahkan kepada semua kita supaya kita dapat baca Alkitab ini. Mereka pada waktu itu diburu oleh banyak-banyak penguasa. Karena penguasa-penguasa pemerintah pada waktu itu mereka tidak suka firman Tuhan ini disebarluaskan. Nah, jadi kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita sangat beruntung ini, free, percuma kita dapat ini. Saya dapat Alkitab ini percuma, dan kita harus hargai apa yang sudah kita dapat. Janji Tuhan itu nyata, tetapi yang menyedihkan dan mengecewakan ialah manusia ada kedegilan mereka. Mereka tidak nampak itu janji, mereka tidak baca itu janji di dalam Alkitab itu. Macam mana Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan manusia sekiranya itu manusia sendiri tidak datang kepada Tuhan di dalam membaca dia punya janji di dalam firman Tuhan ini. Ya, pantesan ayat yang ke-34 ini katakan, ayat ke-33 respon kepada ayat ke-33, dia katakan bahwa ke-33 katakan itu hukum sudah masuk dalam batin kita, kan? Dan ayat ke-34 dia bilang tidak perlu pun kamu mengajar sama orang lain, mereka sudah punya itu hukum. Itu respon kita sebenarnya, itu respon kita. Tapi masalahnya kalau orang tidak terima, tidak menjalankan pun sama juga ya. Sama juga, macam yang pastor cakap tadi. Sama juga. Bagaimana Tuhan mau bekerja kalau kita tidak bagi kerja sama? Betul. Oke, tidak bagi kerja sama. Dan kalau kita tengok di sini ayat yang ke-34, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa mereka. Betul. Ya. Dan tidak mengingatnya. Ini yang kita katakan kasih agape. Kalau manusia, kalau saya tumbuk mata si Enos, saya punya saudara ini, saya tumbuk pun mata dia, walaupun kami saudara, pasti dia akan ingat ini sampai kami. Macam mana itu Elda? Kan pasti dia ingat. Nanti rusak spek saya. Iya, pasti dia ingat. Tapi kalau saya kalau saya selalu berdamai dengan dia, pasti hukum yang ada dalam batin kita ini akan selalu bekerja, kan? Betul, saya sangat setuju. Dan ini sinkronis ataupun ini berhubung kait dengan Jeremia 31-34 ini berhubung kait dengan Yohanes 17 ayat 3. Iya. Iya. Jadi kalau kita baca kedua ayat ini ada hubung kaitnya, di mana di ayat Yeremia katakan bahwa kita akan diampuni, berarti Tuhan ini maha mengampuni. Dan di ayat Yohanes 17 ayat 3 mengatakan bahwa Allah memberikan kita kehidupan yang kekal. Jadi walaupun manusia kita penuh dengan keberdosaan kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia bilang, mari tangan kau saya angkat. Saya akan hapuskan semua dosa kamu, dan juga saya akan bantu kamu untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Live high standard of faith. Nah, apa bilang kalau hidup dengan standar iman yang tinggi, serupa dengan Allah, dan Tuhan sudah sediakan kehidupan yang kekal bagi kita. Amin. Itulah respon kita. Itulah respon kita. Jadi bagaimana kita punya respon untuk kita punya zaman sekarang ini? Bagaimana kita bawakan janji Tuhan ini?
dalam kita punya kehidupan sekarang ini. Bagaimana kita membawa janji Tuhan itu ialah kita kita percaya dan turuti Ya. perintah Tuhan. Benda yang sangat mudah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Iya, percaya dan turuti. Bagaimana, Elder Jebon? Ya, kalau menyebutkan dengan bagaimana kita percaya dengan Tuhan, seperti yang kita dengar tadi, hukum Allah ini sudah dalam batin kita, dalam hati kita. Maka menyentuh mengenai batin, pastinya dalam tubuh badan kita juga ada keinginan daging. Dan itu yang menghalang kita untuk merespon janji Allah itu keinginan daging. Jadi apa yang pentingnya di sini adalah kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 3, Allah berfirman bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Poinnya adalah kita harus mengenal Allah. Kita harus mengenal Allah. Jika dalam hati kita ada keinginan daging, jika itu akan melampaui kita terhadap Tuhan, maka kita akan melakukan dosa. Tetapi jika dalam hati kita itu adalah mengenal Allah, hanya ada Allah dalam hati kita, maka keinginan daging itu tidak akan manusia lakukan. Amin. Jadi dalam kehidupan kita seharian, kita harus mencari Allah, mengenal Allah. Dalam keluarga juga, kalau kita tidak mengenal pasangan kita, pastinya setelah menikah baru kita akan merasakan apakah itu dunia. Jadi dalam konteks iman juga kita harus mengenal Allah seumur hidup kita. Seumur hidup kita mengenal Allah setiap hari. Kita akan bertumbuh dengan belajarnya firman ini. Apabila dalam hati kita ini hanya ada Allah, Tuhan, maka tidak mustahil kita akan menuruti segala firman Allah. Saya rasa itu. Amin. Terima kasih. Ada lagi sedikit tambahan sebelum saya membawa kita kepada ringkasan seluruh pelajaran kita hari ini. Tidak. Sudah. Ya. Dan secara pribadi ya, saudara dan saudari yang ada di rumah, secara pribadi saya merasakan bahwa pelajaran pada minggu ini memberikan kita satu teguran, yaitu betapa seriusnya Tuhan mengadakan perjanjian, bukan saja kepada Nuh, bukan saja kepada Abraham, bukan saja kepada Musa, bukan saja kepada bangsa Israel, tapi kepada kita sampai sekarang ini. Dan yang satu hal lagi yang saya paling terkesan di sini adalah kalau saya membawakan pertanyaan, sepatutnya yang mengadakan perjanjian ataupun surat aku janji, siapa yang lebih dulu buat surat aku janji? Adakah orang yang tidak bersalah ataupun adakah orang yang bersalah? Yang bersalah. Seharusnya yang orang yang bersalah Itu katakan sorry terlebih dahulu kan? Itu rasionalnya. Iya, itu rasionalnya. Tapi sekarang ini yang terkesan bagi kita adalah siapa yang melakukan perjanjian terlebih dahulu? Adalah Allah yang perkasa. Allah yang penuh kasih. Malah Tuhan bagi satu janji di mana di ayat yang ke-34 ya, Yeremia 31 ayat ke-34 sangat indah bagian akhirnya. Aku akan mengampuni dosamu dan tidak akan mengingatnya lagi. Ini penghiburan. Ya, itu penghiburan yang luar biasa yang kita dapatkan daripada pelajaran kita pada Sabat hari ini. Izinkan saya untuk bacakan ringkasan kita untuk seluruh pembelajaran kita pada Sabat ini. Kemasukan dosa telah merosakkan hubungan yang pada awalnya dijalinkan oleh Pencipta dengan keluarga manusia melalui ibu bapa pertama kita. Sekarang Tuhan berusaha untuk menjalin kembali hubungan kasih yang sama melalui perjanjian. Perjanjian ini menandakan hubungan baik antara Tuhan dan kita seperti ikatan perkawinan dan pengaturan untuk menyelamatkan kita dan menjadikan kita selaras dengan penciptanya sendiri. Tuhan sendiri didorong oleh kasih-Nya yang besar untuk kita adalah pemula hubungan perjanjian itu. Dengan janji-janji yang baik dan tindakan yang ramah, Dia menginginkan kita untuk bersatu dengannya. Begitu luar biasa ya Tuhan ya. Begitu luar biasa. Tuhan walaupun bukan salah Tuhan, tapi Dia sanggup
memberikan kita contoh yang baik bagaimana kita merespon janji Tuhan kepada kita. Demikianlah saudara dan saudari, kita sudah menghabiskan sekolah Sabat kita pada Sabat yang kedua ini, asas perjanjian. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya. Jikalau ada pertanyaan, silakan bertanya, dan kita akan bawakan ini di masa-masa yang akan datang ataupun kepada pendeta-pendeta daerah yang ada di daerah kependetaan Anda. Jadi untuk menutup pelajaran ini, kita senang untuk minta kesediaan Pastor Frankie untuk memimpin dalam doa. Silakan. Oke, mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami sangat bersyukur, sangat berterima kasih dan sangat memuji nama-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah yang perkasa di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, terlebih dahulu kami akui setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, kesilapan kami di masa lalu, ataupun kesilapan, kesalahan besar atau kecil yang kami telah lakukan terhadap-Mu ya Tuhan. Ampunkanlah kami dan perkenankanlah setiap pengampunan kami ini, agar kami dapat dibebaskan daripada dosa-dosa yang membelenggu kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami sangat bersyukur, sangat berterima kasih kerana anugerah-Mu, janji-Mu yang telah Engkau berikan pada kami ya Tuhan, sejak dari dahulunya sampailah ke sekarang ini ya Tuhan. Janji-Mu itu sangat-sangat pasti, sangat-sangat memberikan jawaban buat kami. Oh Tuhan, biarlah kami sebagai umat-Mu ya Tuhan dapat mempelajari setiap pelajaran yang telah kami pelajari sebentar tadi, agar pelajaran ini dapat diterapkan, dapat masuk di dalam kehidupan kami, karena pelajaran ini menegur diri kami ya Tuhan. Nah, kami percaya bahwa semua ini adalah kata-kata daripada-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, kami mau untuk percaya dan mau untuk menurut dan mau untuk mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Karena tanpa Engkau, kami sebagai manusia biasa ini akan terus melakukan tabiat yang tidak baik di dalam kehidupan kami, yaitu kehidupan kami akan menurut kehidupan daging. Kami tidak mau dosa, kesalahan itu akan membelenggu kehidupan kami. Kami mohon biarlah kami mau pada saat ini untuk bersandar sepenuhnya kepadamu, untuk menyerahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan, agar kami dapat hidup di dalam penurutan dan kepercayaan serta mengenal Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami dapat merasakan pimpinan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah janji yang Engkau berikan itu kami pegang, agar kami sentiasa percaya bahwa janji yang Engkau berikan itu adalah nyata dan kekal di dalam kehidupan kami. Biarlah kami akan terus taat setia, biarlah kami akan terus bersabar menanti janji yang Engkau berikan, karena ini memakan proses untuk mendapat janji itu. Nah, Engkau sudah memberikan pengharapan dan juga janji di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Biarlah kami akan terus menyerahkan segala kehidupan kami kepada-Mu ya Tuhan. Jagai kami dan lindungi kami Tuhan. Kami serahkan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus segala dosa kami semua. Amin. Amin. Sekian pembelajaran kita pada Sabat hari ini. Sekali lagi dari studio ini kami ucapkan selamat hari Sabat. Selamat bertemu kembali di masa yang akan datang, Sabat seterusnya dalam pelajaran yang ketiga. Terima kasih, selamat hari Sabat.